pagi Ibu. Pagi. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita bertemu lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih sus. Coba sebutkan nama saya siapa? Sus, kenapa? Ya benar ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaannya lebih baik, walaupun kadang masih ada suara-suara itu sus. Seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu sekarang? Masih ada, tapi tidak sesering dulu sus. Lalu berapa lama suara itu biasanya muncul? Biasanya hanya sebentar, lalu hilang. Dari mana asal suara itu terasa Bu? Masih terasa dari dalam kepala sus. Lalu seberapa keras suara itu sekarang? Tidak terlalu keras seperti kemarin. Apakah Ibu masih merasa suara itu nyata? Kadang masih terasa nyata, tapi saya mulai sadar bahwa itu tidak benar sus. Lalu apakah suara itu masih sering bersifat negatif Bu? Iya, kadang masih ada yang membuat saya tidak nyaman. Lalu isi suara yang Ibu dengar itu apa saja ya? Seperti ada yang memanggil saya, tapi tidak jelas sus. Apakah suara itu mengganggu aktivitas Ibu? Dia sangat mengganggu, terutama saat saya diam. Seberapa besar gangguannya Bu? Tidak terlalu besar seperti dulu sih, tapi masih mengganggu saya sus. Biasanya apa yang Ibu lakukan saat suara itu muncul? Saya mencoba untuk cara menghardik dan kadang mengajak orang-orang di sekitar saya. Baik, apakah Ibu masih ingat cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih ingat, ada cara menghardik dan juga berbicara dengan orang lain. Bagus, Ibu sudah bisa menerapkannya ya sekarang. Hari ini kita akan belajar cara ketiga, yaitu mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia untuk mencobanya sus. Kita berbincang-bincang selama 15 menit ya Bu. Ya, Kita di tempat ini saja berarti seperti kemarin. baik sus. Mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari adalah cara mengalihkan perhatian Ibu dari suara dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ya, berarti saya tidak boleh diam ya sus. Ya benar ya Bu, dan tujuannya agar halusinasi berkurang, Ibu lebih mandiri dan kondisi lebih stabil. Baik, kalau begitu saya ingin mencobanya supaya saya lebih tenang sus. Ya, di sini yang perlu disiapkan adalah waktu, lingkungan yang nyaman, dan kegiatan yang bisa Ibu lakukan. Ya, saya biasanya menyapu, terus merapikan tempat tidur sus. Nah, nanti contohnya saat suara muncul, Ibu bisa langsung melakukan aktivitas seperti menyapu, merapikan tempat tidur, atau kegiatan lainnya ya. Ya, kalau saya sibuk, biasanya suara-suara itu nggak terlalu terasa sus. Nah, sekarang coba Ibu perhatikan, misalnya merapikan tempat tidur. Ayo kita ke tempat tidur milik Ibu. Baik sus. Bagus sekali Bu, Ibu bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan aktivitas tadi? Saya merasa lebih ringan dan tidak terlalu menimbulkan suara-suara itu sus. Nah, bagus ya Ibu. Coba Ibu jelaskan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Kita belajar mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas agar perhatian saya teralihkan sus. Benar ya Ibu, lalu bagaimana cara melakukannya? Dengan melakukan kegiatan seperti merapikan tempat tidur atau aktivitas lainnya saat suara itu muncul. Ya benar ya Bu, jadi jika suara itu muncul kembali, Ibu bisa langsung melakukan aktivitas ya. Baik, saya akan mencoba untuk mengisi waktu dengan kegiatan supaya tidak fokus dengan suara-suara itu. Bagus ya Ibu, lakukan secara rutin agar hasilnya maksimal. Baik, saya akan berusaha melakukannya setiap hari sus. Besok kita akan belajar cara keempat, yaitu minum obat secara teratur untuk mengontrol halusinasi. Bagaimana menurut Ibu? Baik, saya ingin belajar karena itu juga penting bagi saya. Baik ya Ibu, besok kita akan bertemu di jam 9 pagi selama 15 menit. Ya, saya akan menyesuaikan. Tempatnya di sini lagi ya Bu. Baik sus. Baik Ibu, karena waktunya sudah habis, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi Ibu. Pagi sus.